Hey again everyone, welcome back again to Bitcoin Update. Happy Monday, selamat beraktivitas. Semoga teman-teman bersemangat ya pada hari Senin ini. Dan guys, kita mau sekalian info nih, saya hutang ya. Jadi harusnya kan pekan lalu kalau nggak salah ya, kita udah bilang kalau Chief 1000 likes ya, kita bakal coba untuk bikin segmen si bedah altcoins kembali. Jadi kita bakal mulai dari A ke J untuk minggu ini. Nah, kasih tahu ke saya, kalian lebih pilih hari Rabu atau hari Jumat tuh yang kita akan bedah altcoins-nya. Nah, salah satunya kita akan live streaming lagi untuk ngebedah tentang kondisi market secara gambaran besar. Jadi for Bitcoin, Ethereum, Bitcoin dominance, dan bla bla bla. Oke, so ya kasih tahu saya di kolom komen teman-teman. Rabu atau Jumat ya, sesederhana itu. Oke, berikutnya kita akan ngebedah kondisi daripada market saat ini. Sementara kalau kita lihat pada pagi hari ini, Bitcoin melakukan aktivitas yang bisa dibilang karakteristiknya nih ya, during the weekend, during the Monday session ya. Saya selalu sampaikan ke teman-teman, baik itu di SAG, baik itu di YouTube, saya selalu bilang, Minggu, Senin itu adalah waktunya untuk market tuh mengalami manipulasi. Ya, manipulasi. Untuk apa? Biasa kan kalau during the weekend kita tahu ya, liquidity itu tercipta teman-teman. Ya, dia konsolidasi, dia hajar sweep high point dulu, dia sweep nanti low pointnya dulu, baru kemudian ada movement. Entah itu naik, entah itu turun. Nah, nanti saya jelasin sesaat lagi teman-teman sekalian. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan macro event this week ya, nggak ada data-data yang krusial banget ya. Minggu ini harusnya udah bakal jadi minggu yang cenderung santai buat market. Volatilitas bakalan normal, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Tapi kita tetap dapat beberapa update berita penting seperti PMI misalkan pada hari Kamis. Ini sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi ya di US teman-teman. Jadi kalau kita pengen lihat nih, ini US masuk resesi nggak atau stagflasi nggak gitu. Salah satu yang dilihat adalah PMI. Dan fakta teman-teman, PMI ini juga merupakan salah satu tolak ukur ya untuk kita melihat yang namanya GDP progress dari quarter per quarter. Jadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, salah satu yang dilirik before akhirnya dirangkum jadi sebuah data yang namanya GDP, ya PMI adalah salah satunya gitu. Jadi kita ngukur nih, ngelihat PMI sepanjang bulan April, Mei, Juni itu bagus atau jelek gitu, naik atau turun. Kalau naik berarti business confidence-nya bagus di US, tapi kalau misalkan turun berarti business confidence-nya drop. Oke, pada case ini business confidence-nya termasuk manufaktur, service, dan global composite. Ini saya kurang begitu paham nih. Ya, tapi kalau kalian lihat ya memang medium impact ya di antara manufaktur dan service, terutama service karena US itu masih jadi negara service. Nah, Trump doang nih sekarang pengen coba peralihan, mencoba untuk meningkatkan manufaktur kembali ya di US saat ini. Dan kondisinya ya begini, lebih kurang nih. Datanya aja nggak clear gitu ya. Apa nih kira-kira? Cuma nanti saya coba cari tahu deh. Saya juga penasaran jadinya. So anyway, services PMI, manufacturing PMI akan jadi salah satu tolak ukur untuk business confidence di US. Dan itu akan penting juga untuk mengukur GDP di sepanjang kuartal 2. Jadi kuartal 2 April, Mei, dan Juni. Oke, dan hari Jumat teman-teman sekalian, gak ada data penting, cuma new home sales, tapi biasa aja. Justru minggu ini yang lebih hot itu kalau teman-teman trading di Forex ya, itu ada dari Kanada, akan ada rilis data CPI pada hari Selasa, dan di hari yang sama, tepatnya paginya, itu akan ada Reserve Bank of Australia yang akan merilis interest rate decision, dan dia akan melakukan rate cut lagi. Nah, ini bakal bikin Donald Trump kebakaran jenggot lagi nih. Dia bakal bilang lagi sama si Powell, "Woi, gile lu ya, masih nggak mau pangkas suku bunga, inflasi kita udah turun nih." Ya, paling dia akan ngomong-ngomong kayak gitu teman-teman. Udah, selebihnya hari ini kalau kita lihat ada Chinese unemployment rate, angkanya bagus. Artinya ada pertumbuhan lapangan kerja di sana. Kemudian NBS, National Bank, ini bukan ya, PBOC harusnya, People Bank of China. NBS ini kayaknya National Bureau Statistiknya dia ya, akan melakukan press conference. Dia akan ngomongin soal biasanya unemployment rate dan bla 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 bla. Dan terakhir nanti sore ya sekitar jam 4 akan ada data core CPI untuk European Union. Jadi sebenarnya kalau nggak tahu ya, biasanya setahu saya
Kalau CPI data gini, dia ada keluarin data-data dulu tuh dari masing-masing negara, Germany, Spain, kemudian Italy dan lain-lain gitu ya. Akan ada data-data yang keluar teman-teman. Tapi untuk saat ini kalau CPI-nya Euro apakah akan berpengaruh sekali untuk market? I don't think so ya. Jadi London session itu paling jarang ngasih impact buat market crypto. Tapi kalau Asian session, New York session, makanya di hari Senin khususnya, Senin pagi sama Senin malam, teman-teman wajib waspada. Sebaiknya jangan banyak-banyak posisi lah jelang-jelang momen tersebut. Itu pesan dari saya teman-teman. Oke, so how about market currently ya? Overall kalau kita lihat top gainersnya dari meme, ini artinya kelihatan ya market lack of narrative. Jadi pilihan terbaik adalah meme. Yang nanjak itu meme dari sekitar hari Minggu lalu, sekitar Sabtu atau Jumat itu udah meme semua teman-teman. Virtual, kemudian AI sektor juga ada yang berkembang ya. Jadi ada Kaito, Zerebro, Grivain, ini AI agent I guess. Ada Goat di sini AI agent juga tapi meme juga. Kemudian ada Mudeng yang top gainersnya dan ada Nero yang jadi top gainersnya dengan total 30%-an. Ini sebenarnya saya cuma ngambil dari Binance doang ya. Jadi nggak secara seluruh exchange. Namun demikian saya rasa Binance pun mewakili exchange itu karena sebenarnya secara volume transaksi mereka masih jadi yang paling besar ya. Jadi kita perlu tahu dari mereka juga. And the next one yang saya akan bedah sama teman-teman adalah liquidation. So if we take a look on liquidation for Bitcoin specifically di hari Minggu kemarin, Sabtu dan Minggu ya. Kalau hari Minggu sih total tuh ada $500 juta guys. Dan mix, yang long kena bantai, yang short kena bantai. Kemudian kalau kita lihat di hari ini itu udah berjalan, itu udah $100 juta ya. Dan kalau kita cek dari liquidation heatmap yang kita bisa dapati ya teman-teman sekalian, saat ini banget. Wait, I'm not gonna use the liquidation heat map ya, liquidation map aja. 7 days. Ini equal, oke, balance nih teman-teman. Between long position and short position itu sama-sama gendut. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Jawabannya adalah weekend. Ya, weekend volatility yang flat itu, volume yang tidak terlalu banyak aktivitas itu yang menjadi trigger utama dari market akhirnya galau ya. Mau kemana nih? Ya, mau naik atau mau turun nih? Mereka buy, mereka short di saat yang sama. Banyak retail yang short, banyak retail yang buy, but at the same time itu menciptakan liquidity pool. Entah itu di atas, entah itu di bawah. Ya, kolam likuiditas. Dan pagi ini udah kena tuh, ya kan? Atas sudah dibantai, bawah udah dibantai, balik lagi ke tengah. Boring banget market kayak begini, tapi ini adalah bagian dari, ya bisa dibilang bagian dari pergerakan market yang akan menuju ke arah yang healthy. Oke, nah kita bakal bedah dari perspektif gambaran besar. Jadi udah ada beberapa analisa dari sebelumnya yang saya pernah share ke teman-teman dan ini akan saya reshare kembali. Kita akan doing from the square one ya, atau dari tahap pertama lagi. So guys, kalau kita lihat ya untuk saat ini, actually closing Bitcoin per now itu untuk time frame weekly udah bagus. Secara body dia bisa closing di salah satu high point yang terbentuk pada sekitaran 9 Desember. Tapi kemudian disambut dengan selling pressure. Apakah ini normal? Ya, jawabannya normal. A lot of time Bitcoin itu melakukan kondisi serupa setiap kali dia mencapai new all time high. Hanya pada tahap pertama atau tahap awalnya. Jadi dia testing dulu nih. Ya air panas atau air hangat nih. Wah, ternyata begitu diinjekkan kakinya, ini air panas. Angkat dulu deh ya. Nanti dulu tunggu agak sedikit lebih adem baru kemudian gue coba lagi. Kira-kira begitu. Dan memang kalau kita lihat ya, atau kita perhatikan pada prosesnya guys, ini kan kita sebelumnya mendekati area previous high point yang terbentuk pada sekitaran bulan Maret 2024. Jadi dia testing ke harga 74.000 lebih kurangnya. Dan kemudian dia rebound impulsively. Dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu, 6 pekan lebih kurangnya. Dia rebound sekitar 40,9%. Ini good rebound. Sekaligus menandakan atau mengindikasikan bahwa we have still enough buyers dari market. Kalau kita balik chartnya, kalian akan agree untuk mengatakan Bitcoin itu scam.
gitu kan ya. Dalam artian kalian lihat ini, wah iya nih turun terus. Kalau naik cuma naik sedikit, turunnya banyak. Naik sedikit, turun lagi banyak. Ini harusnya dia bakal turun lagi. Nah, kalau kalian punya pandangan seperti itu, artinya kalian agree bahwa kalian melihat Bitcoin secara objektivitas itu masih memiliki potensi untuk dia menguat kembali. Tinggal pertanyaannya adalah apakah langsung atau tidak? Ya kan? Kalau langsung artinya kita akan melihat dia break as soon as possible. Either itu tonight or maybe tomorrow or maybe this week. Tapi nggak ada katalis. Kecuali tiba-tiba Donald Trump mengumumkan, udahlah kita bubarkan aja apalah ya. Saya nggak tahu lah, pokoknya yang kontroversial teman-teman. Misalnya sehubungan dengan tarif deh. Oke, soal kita tarik ke China, udahlah kita balik ke normal lagi aja. Dar, mereka mungkin akan pump gila-gilaan. Atau suddenly Federal Reserve tahu-tahu dia ngomong, ngasih statement kalau bulan depan kita pastikan akan rate cut. Padahal bulan Juni ekspektasi market tidak rate cut. Nah itu bakal beda lagi ceritanya. Bakal ngasih dorongan lagi buat market untuk tiba-tiba memiliki aktivitas yang lebih impulsif. Karena mereka juga terkejut. Ya dikasih kejutan, surprise. Oke, ini kita bakal mulai pakai suku bunga bulan depan. Congratulations buat kalian yang udah beli lebih dulu. Dar, marketnya akan naik. Yang belum beli gimana ya? FOMO. Karena tiba-tiba ada perubahan kebijakan yang sangat tiba-tiba atau sangat signifikan itu. Ya, itu bisa jadi salah satu faktornya teman-teman. Tapi kalau lack of catalyst, artinya kita punya bayangan dong. Wah ini kalau kayak gini ceritanya, market kalau misalkan dia langsung nanjak, kelihatannya tidak memungkinkan. Dan jika tidak memungkinkan, apa yang sekiranya bisa terjadi terlebih dahulu? Nah, ini antisipasi, teman-teman, ya. Jadi bukan merupakan kita memprediksi, tapi kita coba untuk mengantisipasi what will happen with the market jika seandainya katalis itu tidak terjadi. Nah, dari perspektif time frame weekly, kita masih memiliki dua area fair value gap yang saya ada bahas sama teman-teman udah dari pekan, mungkin 2-3 pekan yang lalu ya. Di sini dua fair value gap, terutama untuk yang paling dekat, itu sudah semakin terkonfirmasi dengan adanya close candle tadi pagi. Ya, jam 7 close candle di atas, buntutnya di bawah, tidak ketemu dengan buntut yang pada pekan sekitar 2 pekan yang lalu, dan terciptalah sih imbalance atau fair value gap itu. Nah, fair value gap di sini fungsinya bukan merupakan target atau haruskah ditutup gitu ya. Enggak, teman-teman. Tapi di sini kita tahu memiliki ketidakseimbangan order antara pembeli dan penjual. Jadi ngumpul nih, ini pembeli lagi pada ngumpul di sini. Nah, pembeli lagi pada ngumpul. Kemudian liquidity-nya di mana? Sebenarnya karena closing-nya weekly itu bisa dipakai juga ya dalam tanda kutip, wah ini potential liquidity itu ada di antara high point dan low point previous week. Jadi kita bisa tambahin ke time frame daily dan teman-teman lihat menariknya kondisi tersebut sebetulnya ini udah di sweep untuk high pointnya. Nah bila mana sudah di sweep high pointnya itu artinya mereka yang nge-sell shorting. Sebenarnya ini kurang relevan ya karena terjadi di hari Minggu. Kalau kita tarik ke sini ini lebih relevan guys. Nah oke nih, saya tarik ke time frame 2 jam ya. Kita lihat di 2 jam. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi pada konsep liquidity tersebut? Jadi kalau kita lihat, seandainya teman-teman doing a sell short gitu kan. Katakanlah, wah gue sell short di sini deh, gue yakin harganya masih bisa turun, rejected dan bla bla bla. Stop loss kamu akan berada di atas high point ini. Very likely, gitu kan. Alasannya adalah kita lihat ini sebagai rising wedge, price breaking down dari rising wedge. Ada high point, ada low point, price konsolidasi, dar, and then taking liquidity dari high point terdekatnya, sell short di sini, stop loss di atas high, kena stop loss, habis itu marketnya turun. Nah, ini artinya yang short sudah terlikuidasi. Maka kalau kita lihat dari data ini yang short nih tadi pagi, boom, dihajar dulu guys, ya. Dirontokin dulu, dinaikin dulu, dirontokin dulu. Begitu harga balik turun, dia short lagi. Oke, short lagi sekarang. Kenapa? Karena marketnya fake out. Nah, baru masuk lagi short position, siapin lagi liquidity baru di atas. Makanya di harga sekitar 107.000 itu liquidity-nya udah jadi 2,5 miliar dolar lagi. Kumulatif short liquidation ya. Sehingga kalau dari sini kita lihat, adapun kondisi bisa saja Bitcoin ngejemput dulu liquidity atau
order yang tersedia di sini dari imbalance-nya. Oke, ini kan gendut nih, kenceng. Ada buyers nih banyak banget gitu kan. Dan sekarang udah memenuhi syarat guys. Sellersnya ada gitu loh. Mereka sellersnya ada dan mereka nggak buy atau nggak beli dengan masif dari harga sekarang. Makanya kamu bisa lihat Bitcoin itu tadi pagi ngos-ngosan gitu kan. Every time price coba untuk naik dibanding turun. Every time price coba untuk naik dibanding turun. Kenapa? Not enough discount. Buat sebagian people, buat sebagian entity, buat sebagian institution, buat sebagian whales, menurut mereka this is not a good discount. So ya kita nggak bakal beli sekarang. Misalnya seperti itu. Oke, berangkat dari konsep tersebut, teman-teman memahami bahwa saat ini kita memiliki banyak sekali liquidity di bawah. Yang dimana jika seandainya mereka long dari sini, stop loss mereka di bawah low, let's say kena stop out, bam! Habis itu flip jadi sell short, atau flip jadi short, atau flip jadi sell gitu kan. Nantinya teman-teman sekalian akan melihat ada proses penurunan yang bisa jadi deras ya, ketika itu yang terjadi. Dan jika seandainya penurunan itu berlangsung dalam kondisi yang impulsif, tinggal kita pertanyaannya adalah bagaimana reactionnya dari first imbalance ini. Nah, by the time kita ngelihat ada strong reaction dari sana, well, kita bisa preparing ourselves untuk kembali dive in ya di bullish structure yang terbentuk dari perspektif time frame yang lebih besar gitu. Oke, jadi asumsinya teman-teman, ini kita boleh berkata seperti itu, ibaratnya adalah ngelihat keseluruhan pergerakan ini sebagai potential untuk mencari higher low-nya. Bisa aja dia mantul lagi begini gitu ya. Oke, anyway saya punya alert bunyi, nanti saya cek. Oke, kira-kira begitu ya guys, secara keseluruhan. On the daily perspective, specifically, lihat nanti imbalance-nya dan weekly imbalance itu bakal menjadi potential liquidity untuk bisa dimanfaatkan. So, on the hourly time frame-nya, ya tadi yang saya bilang, low point ini adalah low point minggu lalu dan dia bisa berfungsi sebagai liquidity pool. Jadi begitu harga turun, sweep ke bawah, baru kemudian dia bisa rebound lagi. I think that's gonna be very very normal situation untuk Bitcoin saat ini. Nah guys, bagaimana dengan kondisi yang terjadi dalam hari Sabtu ke Minggu gitu ya. Saya ada posting di video sebelumnya waktu saya lagi di Malaysia masih. Intinya kita ngelihat di sini ada 5 wave potential movement di dalam symmetrical triangle pattern. Price finally successfully break and retest and then create higher high, tapi kemudian disambut dengan selling pressure. Kita sudah bahas tadi soal konsep liquidity, kemungkinan memang untuk sweep sell shortnya dulu, baru kemudian dihajar ke bawah guna menghancurkan sisa posisi long yang tersedia. Nah biasanya kayak gini bisa terjadi during the Monday session. Oke, biasanya terjadi juga pada saat Asia dan memasuki New York nanti malam. Jadi dua pergerakan ini yang patut diwaspadai sama teman-teman sekalian. Yang saya sampaikan kalau di Advance Group saya udah bilang kalau Senin dan hari Minggu itu biasanya cenderung hari buruk buat trading. Idealnya dihindari karena volatilitasnya terlalu ekstrim dan kadang-kadang bisa random. Karena Minggu dia build up liquidity, hari Senin dia hajar liquidity-nya. Lalu hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu itu feel-nya baru terasa normal. Ya itu kalau menurut pandangan saya. Saya nggak tahu kalau menurut teman-teman gimana. Tapi ya itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Menjelaskan kondisi yang terjadi pada Bitcoin di Senin pagi ini. Dan antisipasinya terutama untuk jika seandainya Bitcoin meneruskan koreksinya sampai di bawah $100,000. Hopefully teman-teman nggak panik karena udah ada gambarannya ya. Kira-kira apa sih yang bisa diharapkan kalau memang dia mengalami koreksi. Dan Anda bisa tahu nih kira-kira batas bawahnya tuh di mana. Ya itu sedikit sharing dari saya pada hari ini. So everybody, selamat menikmati aktivitasnya. Selamat kembali datang ke kantor. Selamat datang kembali ke tempat usaha. Semoga lancar. Semoga rezekinya dilancarkan teman-teman. Sehat selalu dan jalani penuh semangat. God bless to everyone. See you guys again in the next update. Cheers. Bye bye guys.